untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai sidebar atau bilah sisi. Kalian bisa menemukan sidebar di ujung kanan layar, sangat di ujung di sini. Tepatnya adalah di ujung aplikasi LibreOffice dengan ikon panah arah kiri di dalam persegi panjang di sini. Sidebar benar-benar di ujung aplikasi LibreOffice, bukan di ujung layar, tetapi di ujung aplikasi LibreOffice. Sekarang kita kecilkan seperti ini. Jika sidebar pada LibreOffice kalian menghilang seperti ini, kalian bisa pergi. Jika kalian menggunakan antarmuka tab ke tab view di sini dan kalian pilih sidebar di sini, maka kalian telah memunculkan sidebar. Kalian juga bisa menemukan sidebar di menu bar view dan sidebar di sini. Tentunya sidebar ini juga memiliki tombol pintasan yaitu Ctrl F5. Ctrl F5. Di sini, ketika kalian mengklik salah satu bagian dari sidebar, sidebar adalah antarmuka pengguna grafis vertikal yang pada LibreOffice Writer menyediakan properties kontekstual. Ini adalah properties kontekstual, pengaturan halaman di sini, manajemen gaya di sini, galeri di sini, dan navigasi dokumen di sini. Sidebar settingan awalnya ditaruh pada bagian kanan LibreOffice di sini. Tetapi bisa kalian pindahkan ke arah kiri di sini dengan cara kalian klik titik 3 di sini untuk menampilkan menu dan kalian pilih undock. Dari sini kalian tinggal melakukan drag sampai ujung sebelah kiri dan kalian lepas, maka kalian sudah mengganti tempat sidebar dari kanan ke kiri. Tentunya kalian juga bisa tanpa mengklik undock di sini. Kalian tinggal memilih pada bagian atas, kalian tekan mouse kalian dan kalian seret atau drag. Maka kalian sudah bisa memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri seperti ini. Tentunya di sini pada menu sidebar setting hanya terdapat pilihan properties, page, style, galeri, dan navigator seperti ini saja. Dan kalian juga bisa melakukan kustomisasi. Tentunya digunakan hanya untuk menutup atau menampilkan tab pada sidebar. Hanya seperti ini saja. Yang perlu kalian ketahui, sidebar ini sangatlah penting karena kalian bisa menemukan hal yang tidak ada di toolbar. Contohnya seperti ini. Di sini pada bagian properties kontekstual sidebar, kenapa disebutnya properties kontekstual? Karena properties ini mengikuti konteks atau isi yang kalian pilih. Contohnya, dikarenakan di sini kita tidak memilih apapun, secara otomatis yang dipilih adalah properties dari font. Tetapi ketika kalian memilih gambar di sini, maka propertiesnya akan berubah mengikuti konteks yang kalian pilih. Begitu pula ketika kalian memilih misalkan tabel seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.